Mari kita bedah lebih mendalam mengenai perjalanan Persija Jakarta. Sejarah klub ini terbagi dalam beberapa fase krusial yang mencerminkan perkembangan sosiopolitik di Indonesia, mulai dari alat perjuangan kemerdekaan hingga menjadi industri sepak bola modern. Pertama, era perjuangan. Melawan dominasi Belanda, 1928 a 1940, AN. Pada masa kolonial, sepak bola di Jakarta didominasi oleh VBO Voetbalbond Batavia en Omstraken, organisasi milik Belanda yang diskriminatif terhadap kaum pribumi. Sebagai bentuk perlawanan, dibentuklah VIJ Voetbalbond Indonesia Jacatra. Pada 28 November tahun 1928, VIJ bukan sekadar klub bola. Ia adalah simbol harga diri bangsa. Peran M.H. Thamrin, tokoh nasional, Muhammad Husni. Samrin menyumbang dana sebesar 2.000 gulden untuk membangun lapangan di Petojo agar VIJ memiliki tempat bertanding yang layak. Identitas nasional. VIJ menjadi salah satu pendiri PSSI pada tahun 1930 karena semangat persatuan untuk menyatukan kekuatan. Olahraga nasional melawan penjajah. Kedua, masa transisi dan kejayaan perserikatan. 1950. AN 1970. AN setelah kemerdekaan, VIJ berganti nama menjadi Persija pada tahun ke-1950 di bawah kepemimpinan Dr. Endang Witarsa sebagai pelatih legendaris. Persija melahirkan beket-beket luar biasa. Juara tanpa terkalahkan 1964, salah satu prestasi paling fenomenal adalah saat Persija menjuarai Perserikatan 1964 tanpa menelan satupun kekalahan. Pemain bintang saat itu antara lain Sudjipto Suntoro, yang dikenal sebagai penyerang haus gol. Dominasi 1970, AN. Pada dekade ini, Persija menjadi raksasa nasional dengan meraih gelar juara. Pada 1973, 1975, juara bersama PSMS Medan, dan ke-1979, Stadion Menteng menjadi kawah Chandra di muka, tempat para pemain hebat ditempa. Ketiga, pergeseran identitas dari merah ke oranye dan kembali ke merah. Warna identitas Persija memiliki sejarah yang unik. Merah putih sejak berdiri hingga awal 1990, and warna utama Persija adalah merah. Sesuai dengan warna bendera VIJ yang melambangkan keberanian. Era oranye 1997 sampai 2015. Di bawah kepemimpinan Gubernur Sutioso Bangyos, Persija beralih ke warna oranye. Alasannya adalah untuk memberikan semangat baru yang lebih segar dan menghindari asosiasi politik tertentu kala itu. Di era oranye inilah Persija menjuarai Liga Indonesia ke-2001, kembali ke merah 2016. Sekarang Persija kembali ke warna merah untuk menghormati sejarah awal pendirian. Klub dan identitas asli Makan Kemayoran. Keempat, era modern dan Jakmania. Persija tidak bisa dilepaskan dari suporternya, The Jakmania, didirikan pada tahun 1997. Jakmania mengubah budaya mendukung bola di Jakarta menjadi lebih terorganisir. Momen paling berkesan di era modern adalah tahun 2018. Setelah puasa gelar Liga selama 17 tahun, Persija berhasil meraih treble 3 trofi dalam 1 tahun. Bus Sports Fix Super Cup di Malaysia, Piala Presiden, dan puncaknya adalah juara Liga 1 ke-2018. Persija menjadi klub yang sangat populer secara digital. Seringkali masuk dalam daftar klub dengan interaksi media sosial tertinggi di Asia, bahkan dunia. Kelima, stadion dari lapangan Petojo ke JS. Perpindahan kandang juga menjadi bagian besar dari sejarah Persija. Lapangan Petojo, markas awal VIJ, Stadion Menteng, rumah legendaris yang kini telah berubah menjadi Taman Menteng. Stadion Lebak Bulus, saksi bisu kejayaan tahun 2001, kini menjadi depo MRT. Stadion utama Gelora Bung Karno, SUGBK, rumah untuk pertandingan-pertandingan besar, Jakarta International Stadium YIS. Stadion modern kelas dunia yang kini menjadi kebanggaan baru warga Jakarta. Ringkasan gelar juara total 11 kali. Berikut adalah daftar tahun di mana Persija menjadi yang terbaik di tanah air. Era VIJ 1931, 1933, 1934, ke 1938. Era Perserikatan
1954, 1964, 1973, 1975, ke 1979, ke 2018. Mengingat sejarahnya yang panjang, Persija bukan hanya sekadar klub bola, melainkan institusi yang menjaga identitas Jakarta di kancah nasional. Di Jakmania bukan sekadar kelompok supporter, melainkan simbol identitas bagi pecinta Persija Jakarta. Perjalanannya dimulai dari sebuah keprihatinan hingga menjadi salah satu basis supporter terbesar di Indonesia. Berikut adalah ringkasan sejarah berdirinya di Jakmania. Pertama, latar belakang dan kelahiran 1997. Sebelum di Jakmania lahir, sebenarnya sudah ada kelompok supporter bernama Persija, fans club yang dibentuk pada tahun ke-1994, namun kelompok ini kurang mendapat simpati luas dari masyarakat Jakarta karena dianggap hanya eksklusif bagi kalangan tertentu. Artis dan keluarga pemain melihat minimnya dukungan terorganisir untuk Persija di stadion. Sejumlah tokoh muda berinisiatif membentuk wadah baru pada 19 Desember tahun 1997 bertempat di Geraha Wisata Kuningan, Jakarta. Di Jakmania resmi dideklarasikan. Acara ini dihadiri oleh 40 orang pendiri yang kemudian dikenal sebagai JM1 hingga JM ke-40. Kedua, tokoh-tokoh kunci. Gugun Gondrong Muhammad Gunawan, ia terpilih sebagai ketua umum pertama JM1. Sosoknya yang merupakan publik figur membantu mengangkat popularitas organisasi ini. Di masa awal, Tauhid Ferry Indras Djarif Bung Ferry merupakan sosok sentral JM2 yang membawa nilai-nilai militansi dan organisasi yang matang. Ia menjabat sebagai ketua umum setelah Gugun dan sering dianggap sebagai bapak bagi para Jakmania. Diza Rashid Ali, manajer Persija saat itu, yang memberikan dukungan penuh dan restu agar organisasi ini menjadi mitra resmi klub. Ketiga, identitas dan simbolisme. Warna oranye Jakmania sangat identik dengan warna oranye. Warna ini diambil dari warna kebesaran. Persija pada masa tersebut terinspirasi dari warna klasik Pemprov DKI Jakarta. Slogan Sajete, singkatan dari salam jempol telunjuk yang membentuk huruf J, simbol Jakmania. Salam ini menjadi cara menyapa sesama anggota dimanapun berada. Keempat, perkembangan organisasi. Sejak awal berdirinya yang hanya puluhan orang, di Jakmania berkembang pesat. Struktur wilayah organisasi ini dibagi menjadi Korwil, koordinator wilayah, yang tersebar di seluruh pelosok Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek, hingga luar daerah. Transformasi citra, meskipun sempat identik dengan rivalitas keras, kepengurusan Jakmania dari masa ke masa, seperti di bawah pimpinan Bung Ferry hingga Diki Sumarno saat ini, terus berupaya mengubah citra menjadi supporter yang lebih kreatif, mandiri secara ekonomi, dan tertib. Garis waktu kepemimpinan utama Gugun Gondrong 1997-1999. Ferry Indras Djarif 1999 sampai 2005. Terpilih kembali 2017 sampai 2020. Danang Ismartani 2005 sampai 2011. Laricho Ranggamon 2011 to 2014. Richard Ahmad Supriyanto 2014 sampai 2016. Diki Sumarno 2020. Sekarang, hingga saat ini, di Jakmania diperkirakan memiliki ratusan ribu anggota terdaftar, menjadikannya salah satu elemen terpenting dalam ekosistem sepak bola Indonesia.